Kamu berani sekali menyelamatkan nyawa saya dari tangan orang gila itu. Tapi kamu sebaiknya nyawa bodyguard buat ngejaga kamu, Tamara. Nggak perlu lah. Kamu nggak usah terlalu khawatir tentang saya. Saya akan jaga diri saya baik-baik. Ya udah, kalau gitu saya berangkat sekarang. Makasih buat semuanya. Kamu antar saya ke depan ya. Siska, hati-hati kamu ya. Iya, kamu juga jaga diri baik-baik ya. Baik. Siapa teman misterius kamu itu? Apa urusan Mama? Mama wajib tanya, karena dia kan menginap di rumah kita. Dia teman lama aku. Dan baru ketemu lagi kemarin. Sepertinya Mama nggak pernah lihat. Jelas nggak pernah lihat. Pertama kali kok aku ajak dia ke sini. Tamara, nanti siang Leo mau datang. Kamu jangan kemana-mana ya. Dia mau membicarakan kontrak yang ditawarkan pada kamu. Jam? Jam 12. Lebih dari jam 12. Aku tinggal pergi ke rumah Papa ya, Ma. Masuk. Enggak. Kamu kok masih pakai baju kayak gini sih? Oh, Kan saya bilang, nggak pantas. maaf Pak, tapi Tapi kenapa? saya belum sempat membelinya Pak. Rencananya sore ini sepulang kantor saya akan membelinya. Tapi nggak apa-apa kan Pak? Ya, terserah kamu lah. Saya kan bilang begini untuk kebaikan kamu juga. Kamu kan sekretaris saya. Saya nggak mau kamu jadi bahan godaan laki-laki. Mudah-mudahan kamu bisa ngerti. Mengerti sekali Pak. Mana file yang saya minta kamu untuk menyusun? Terima kasih. Ya Pak. Pak, hari ini kan Bapak nggak ada jadwal lembur. Kenapa nggak jalan-jalan aja ke mall? Di sana sekarang ada diskon gede-gedean loh untuk toko perhiasan. Jadi Bapak bisa membelikan pacar Bapak perhiasan. Kamu nih ada-ada aja. Enggak, saya kan cuma ngasih tahu loh. Pria kan nggak tahu kalau ada diskon gede-gedean toko perhiasan. Dan pria kan jarang ke mall Pak, nggak kayak perempuan. Jadi kalau Bapak berminat, mumpung murah kan bisa ngirit Pak. Terus Bapak bisa ngasih kejutan sama pacar Bapak. Lagi pula perempuan kan suka sekali perhiasan Pak. Makanya buruan Pak, bikin kejutan buat pacar Bapak. Iya, kita lihat aja nanti ya. Mari Pak. Ini kontraknya. Nilainya 5 kali lipat honor album kamu yang lalu. Juga ada beberapa perhitungan royalti dan keuntungan-keuntungan lainnya. Kamu baca dulu. Gimana dengan Papa saya? Buat papa kamu, surat kontrak dan DP-nya sudah saya siapkan. Oke, sekarang kita bisa pergi ke tempat Papa saya? Bisa. Oke, yuk. Ini untuk papa, nak. Iya, itu DP atas kontrak kerja Papa. Papa bisa pergunakan untuk apa aja yang Papa mau.
Tapi ini banyak sekali, Nak. Kamu beruntung bisa mendapatkan uang itu. Itu pun karena anak kamu masih peduli sama kamu. Tapi kan saya tidak memintanya. Tapi kamu harapkannya kan? Saya... Sudah Tante. Saya kan kesini untuk mengajak Pak Handoyo bekerja sama dengan kita. Bukan untuk berantem dengan Tante. Pak Handoyo, lalu kapan Bapak bisa mulai membuat musiknya, Pak? Ya, setelah sang pencinta menyerahkan puisinya tentu, Nak. Dia berjanji sebentar lagi akan selesai, Pak. Ya, tapi Papa harus mempelajarinya dulu. Karena sudah lama Papa tidak bekerja. Dan ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi, Nak. Papa nggak usah khawatir, aku akan bantu. Kalau Papa perlu tempat yang tenang, Papa bisa pakai tempat temanku di Cilacap. Tempatnya bagus, indah, asri, ada danaunya. Danaunya juga bagus banget. Mungkin bisa menimbulkan inspirasi-inspirasi Papa. Ngapain jauh-jauh? Memangnya di Jakarta nggak ada tempat? Aku kan hanya kasih saran buat Papa. Terserah Papa mau apa enggak. Biar Papa pikirkan dulu, Nak. Kalau gitu, karena ini udah sore, saya permisi dulu, Pak. Aku juga mau pergi. Aku mau beli baju buat Papa di mall. Ngapain kamu beliin baju buat dia? Dia kan bisa beli sendiri. Sudah, Tamara, sudah. Biar Papa beli sendiri, Nak. Lagi pula sore ini Papa ada perlu ke rumah teman. Jadi Papa nggak bisa ikut kamu, Nak. Enggak apa-apa kok, Pak. Aku pergi sendiri. Tapi aku tetap akan beli baju yang bagus buat Papa. Nggak ada yang bisa ngelarang. Aku pamit dulu ya, Pak ya. Insya Allah besok aku kesini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Keterlaluan. Anak itu sudah benar-benar keterlaluan. Sudah, Tante, sudah. Saya akan memberinya pelajaran jika album ini sudah selesai. Saya permisi dulu, Pak. Ya. Ya Tuhan, tunjukkanlah jalan yang benar bagi dia. Silakan jalan. Dan jangan coba-coba teriak. Kalau kamu coba-coba teriak, mati kamu. Harum ya tubuh kamu. Sama harum tubuh kamu seperti waktu kamu masih kuliah. David, kamu udah keterlaluan, David. Nggak ada kapok-kapoknya kamu memperlakukan saya seperti ini. Lepasin saya atau saya akan panggil polisi. Silakan. Kalau kamu memang mau mati. Saya hanya ingin kamu, Tamara. Saya hanya ingin bersama-sama kamu. Menikmati masa-masa kita sampai tua dan kita bisa bersama-sama mati. Kamu gila, David. Kamu gak mikirin anak istri kamu. Mereka berdua sekarat, mereka berdua menderita gara-gara kelakuan kamu. Anak kamu lagi sakit. Dia membutuhkan kamu, David. Lupain saya sejenak. Ingat anak kamu, ingat dia. Dea itu bukan anak saya, tahu? David, David, lepasin saya. Jalan, saya bilang jalan. Kamu coba-coba ngelawan ya? David, saya mohon lepasin saya, David. Jalan, saya bilang jalan. Apapun alasan kamu, saya nggak akan ikutin kamu. Kepada Bapak Henry dari pemaaf kedatangannya di pintu Raja Wali. Ada apa? Tamara itu.
Ternyata kamu benar. David masih berusaha menculik saya. Tolong jemput saya di sini, Siska. Di jalan Merpati dekat masjid. Cepetan, saya tunggu ya. Ya. Mungkin di sini kamu bisa tenang. Saya nggak tahu kenapa David menjadi seperti itu. Padahal dulu setahu saya, dia adalah pria yang sangat baik. Mungkin dia laki-laki terbaik yang pernah saya kenal. Ya, dulu dia memang kayak gitu. Dia baik sekali. Biarpun belakangan saya tahu kalau ternyata dia baik sama saya itu karena dia mau kekayaan saya. Tapi setidaknya dia nggak pernah kasar sama saya. Jangankan nampar, marah pun dia nggak pernah. Dia itu sangat pendiam. Tapi kalau dia udah kesel, sorot matanya itu tajam banget. Seolah-olah dia mau nelen saya bulet-bulet. Saya sebenarnya kasihan sama David. Dia itu sangat tertekan oleh papa. Papa pengen David jadi pengusaha. Sebenarnya kan itu baik buat David daripada dia nganggur. Soalnya sejak nikah sama saya, David udah gak kerja. Ya, cuma terima orderan pemotretan kadang-kadang. Tapi kan gak cukup untuk kebutuhan hidup. Papa tuh kepengen nerusin usaha papa. Cuma David gak punya bakat buat jadi pengusaha. Dia lebih berbakat ngabisin uang papa. David. Itulah dia. Dia tidak pernah betah untuk kerja di kantor. Dia itu seniman yang tidak mau terikat. Soal dia ketergantungan dengan uang, saya nggak tahu. Dan saya nggak tahu kenapa dia jadi begitu. Udahlah, udah sore. Saya mau telepon Rudy dulu ya. Baterai saya habis. Punya saya juga habis. Ya udah deh, kita langsung aja yuk. Saya mau ke mall dulu, mau beli baju buat papa saya. Kamu yakin kita nggak perlu ngelaporin perbuatan David? Dia bisa ngelakuin itu kapan aja loh. Saya yakin dia akan sadar sendiri nantinya. Ya, tapi kamu mesti hati-hati. 2 kali kamu bisa lolos dari dia. Tapi untuk yang 3 kali, kita kan nggak tahu. Kamu nggak usah khawatir. Saya akan lebih ekstra hati-hati. Oke. Saya ikut kamu ke mall ya? Yuk. Oke. Pak? Belum pulang, Pak? Belum. Papa masih mikir nasib kakak kamu. Emangnya ada apa dengan Ferry? Apa dia nggak cerita hubungannya dengan Nita belakangan ini? Belum. Kenapa? Dia bilang udah putus dengan Nita. Katanya sih udah nggak cocok lagi. Ya, terus terang nih, Papa sedih sekali. Karena itu berarti Papa gagal untuk menikahkan kalian pada saat bersamaan. Ya, sabar aja lah, Pak. Mungkin Ferry belum dapat yang cocok untuk calon istrinya. Ya, Papa bisa sabar. Tapi sampai kapan?
Kamu tahu sendiri kakak kamu itu sangat pendiam, sangat pasif. Dia pasti akan kesulitan untuk mencari calon istri. Kalau kita yang punya inisiatif gimana? Maksud papa? Kata orang, laki-laki seperti Ferry harus kita carikan calon istri supaya ada inisiatif yang timbul dalam dirinya untuk segera nikah. Iya, tapi kan nggak segampang itu, Pak. Ferry memang tipe laki-laki yang sulit sekali jatuh cinta. Tapi bukan berarti dia nggak mau, Pak. Dia ingin sekali, tapi mungkin kebetulan belum dapat wanita yang cocok. Kalau Rasti anaknya Pak Arifin? Maksud Papa? Nah, menurut kamu nih, apakah Rasti ini orang yang tepat itu? Ya itu semua kan tergantung Ferry, Pak. Papa mau pertemukan Ferry dengan Rasti supaya Ferry jatuh cinta sama Rasti. Ya, tapi kalau Ferry-nya nggak mau? Loh, Papa kan bilang mau menjodohkan mereka. Pasti mau. Papa perhatikan waktu kalian masih di SMA, Ferry sering sekali memperhatikan Rasti. Dan juga sebaliknya. Papa yakin ada sesuatu rasa yang timbul di hati mereka masing-masing. Tapi karena Rasti mesti kuliah keluar, rasa yang baru semi tadi jadi hilang lagi. Jadi sekarang apa salahnya kalau kita pertemukan mereka supaya rasa yang hilang tadi bisa muncul kembali, ya nggak? Kamu setuju nggak? Ya, setuju aja, Pak, kalau memang kenyataannya demikian sih. Ya, besok Papa mau ngomong sama Pak Arif. Kalau Pak Arif setuju, Papa sama Pak Arif langsung ke Cilacap. Nggak sebaiknya Papa ngomong dulu sama Ferry sebelum Papa ngomong sama Om Arif. Ya jangan. Kalau tanya dulu, loh, nanti alasannya macam-macam. Nggak, Papa datang langsung ngomong. Papa pingin lihat reaksinya. Ada Pak. Tempat internet yang di kota tutup, padahal itu satu-satunya. Jadi saya tidak bisa email disket Mas Ferry. Gimana lagi ya Pak ya? Soalnya isi disket itu harus diterima oleh Rudi. Iya nih, saya sudah tanya ke sana kemari, kata orang-orang itu tempat satu-satunya Mas. Apa isi disket ini Mas? Cuma masalah pekerjaan saja kok Pak. Kalau begitu nanti saya akan pikirkan bagaimana cara untuk mengirimnya. Terima kasih Pak Karyo ya. Ya. Gimana? Itulah yang telah saya rinci, Pak. Banyak bahan bangunan yang harus kita beli. Mana? Iya, terima kasih, Pak. Kalau begitu saya akan pelajari dulu ya Pak ya. Baik, Pak. Bapak? Nah, ya. Pasti ikutin saran saya. Beli perhiasan untuk pacar Bapak kan? Setelah saya pikir-pikir, saran kamu bagus juga. Kamu sendiri ngapain di sini? Oh, saya mau beli pakaian yang pantas seperti yang Bapak mau. Kalau Bapak nggak keberatan, saya bisa bantuin Bapak pilihin perhiasan buat dikasih Bapak. Saya tahu, pria kan mana paham bentuk perhiasan macam apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Iya kan, Pak? Nggak merepotkan? Enggak. Saya antar yuk, Pak. Ayo, saya antar.
kamu jangan marah dulu. Tanya baik-baik siapa perempuan itu. Yang pasti bukan adiknya atau saudaranya. Kalau gitu saya tunggu sini ya. Ini bagus, Pak. Saya nggak suka yang itu modelnya. Kayaknya kesannya tuh norak. Nah, Bagus ya. apa lagi? Udah dapat yang kamu cari? Tamara, kok kamu bisa ada di sini? Saya belanja. Kamu? Seperti apa yang kamu lihat? Oh, beliin perempuan ini perhiasan. Iya. Dia Ria, sekretaris saya. Oh, ulang tahun ya? Terus dibawa sama dia ke sini untuk pilih-pilih perhiasan. Iya, Rudi. Oh. Kenapa ketawa? Saya udah nyangka kamu akan ngomong kayak gitu. Kebetulan aja tadi saya di depan ketemu sama Ria. Terus Ria menawarkan diri untuk membantu saya memilih perhiasan. Karena menurut dia, wanita lebih mengerti mana perhiasan yang bagus. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya aja sama dia. Iya kok Mbak, saya cuma membantu Pak Rudi untuk memilihkan. Dan kebetulan tadi saya lihat Pak Rudi di sini, ya udah saya coba. Jangan marah ya Mbak. Enggak, kaget aja saya. Ya udah kalau gitu saya pulang duluan Pak. Kebetulan kan kekasihnya udah datang, jadi nggak usah susah memilih. Selamat malam Pak. Sekali lagi jangan marah ya Mbak. Mari Pak. Terima kasih ya. Hai. Sorry. Hai. Saya cuma mau bilang kalau saya mau pulang ke Bandung sekarang. Loh, kamu kan? Iya. Tadi kan saya kesini cuma mau cari oleh-oleh buat dia dan sekarang udah ketemu. Jadi saya mau pulang. Terima kasih untuk segalanya. Telepon saya kapan kamu mau, kapan kamu perlu saya, kamu boleh telepon saya, ya? Oke, makasih buat semuanya ya. Kamu baik-baik. Saya pamit dulu. Kamu juga ya. Aku tinggal ya. Bye. Dasar. Kamu nggak pernah berubah. Kamu percaya saya dong. Tamara. Mbak. Bentar. Tamara. Tamara. Kamu gitu aja marah sih? Saya malu tau nggak? Saya udah marah-marah sama kamu. Saya pikir kamu beliin perhiasan buat perempuan lain. Ya nggak mungkin lah. Pacar saya kan kamu. Habis. Tapi saya senang kalau kamu kayak gini. Itu namanya kamu cemburu. Kalau kamu cemburu berarti kamu sayang sama saya. Tidak akan lagi. Begitu saat kamu sama perempuan lain, saya akan tinggalin kamu. Tamara, Tunggu apa lagi? Ayo pulang. kamu nggak mau lihat-lihat perhiasan ini? Toh kan saya juga beliin untuk kamu. Lain kali aja deh, saya capek banget. Sekarang saya pengen ngobrol santai berdua sama kamu. Karena banyak sekali yang ingin saya ceritakan ke kamu. Soal apa? Banyak sekali. Yuk, Kita ke kafe aja. kafe. Oke. Rinciannya memang sudah tepat. Memang barang-barang ini yang kita butuhkan. Besok saya akan mengirim Om Skoco untuk ke Jakarta untuk membeli barang-barang ini. Om siap kan berangkat besok? Siap ya, siap. Tolong kasih tahu sama Pak Agus supaya dia menemani Om Skoco ya. Akan saya sampaikan Pak Ferry. Oke, silakan. Ferry sudah memberikan saya pekerjaan, Yan. Dan dia menyuruh saya berangkat ke Jakarta untuk membeli barang-barang. Bagus. Jaga kepercayaan dia, Mas. Jangan sampai dia memecat Mas. Kalau itu so pasti. Saya akan bikin dia begitu percaya kepada saya. Sehingga dia tidak bisa percaya kepada siapapun termasuk Anggoro dan Rudi. Mas ini pintar. Terus apa rencana Mas selanjutnya? Saya akan manfaatkan dia habis-habisan. Saya akan bikin keluarganya hancur berantakan. Dan saya akan bikin Anggoro dan Rudi sujud di depan kaki saya. Tapi tunggu sampai Ferry begitu percaya kepada saya. Mas ini luar biasa. Saya doakan semoga yang Mas inginkan akan berjalan dengan lancar. Ya sudahlah, sudah malam sekarang ya. Kangen enggak? Apa-apaan sih Mas? Baru juga sehari pisah.
Ya, mungkin kamu nggak kuat berpisah saya lebih dari 24 jam. Kamu ini genit banget sih, Mas. Ya kuat dong. Kecuali kalau sampai Mas berselingkuh dengan wanita lain, saya sumpahin Mas gak selamat dunia akhirat. Don't worry. Saya tidak mungkin serong dengan perempuan lain. Saya cinta mati sama kamu, Yan. Habis kamu mirip Sharon Stone. Ya udah ya. Cium dulu dong, soon. Dah. Dasar perempuan paling gampang dikibulin. Ada apa, Pet? Saya ingin nitip ini sama Om. Tolong berikan ke Rudy ya. Apa ini, Fer? Hanya sebuah catatan. Tapi saya nggak janji bisa ketemu dia. Soalnya dia nggak mau ketemu Om. Saya akan telepon Rudy dan dia pasti akan menunggu Om. Ya Om ya. Selamat jalan ya Om ya. Hati-hati. Makasih. Akhirnya saya tahu cara memisahkan mereka. Saya... Kamu aja. Saya cuma mau bicara sedikit. Ya silakan. Dari tadi kamu gelisah. Saya kira kamu mau ngomong sesuatu. Silakan. Enggak, kamu aja. Kamu dulu. Oke. Saya cuma mau ngasih tahu kalau Ferry sudah putus dengan pacarnya. Bagus. Memang nggak ada orang yang bisa hidup dengan dia. Tapi itu bukan berarti saya membatalkan pernikahan mereka. Karena Ferry tetap akan nikah dengan pacarnya. Sama pacar yang mana lagi? Kamu bilang kan udah putus. Betul. Saya sudah jodohkan Ferry dengan Rasti, anaknya Pak Arif. Kamu tahu kan? Hah? Iya, saya sudah ngomong sama Pak Arif. Pak Arif setuju. Maka besok saya dan Pak Arif akan ke Cilacap untuk ketemu dengan Ferry. Saya tidak setuju. Kenapa lagi sih, Lin? Kenapa sih? Anggoro, sudah berapa kali saya bilang sama kamu, apapun yang berhubungan dengan yang namanya Arif, saya tidak suka. Bahkan sehari ini saya mau kamu memecat dia. Kamu ini gila kan? Nggak gila saya. Saya memang tidak suka sama dia. Saya tidak suka karena dia sudah menghancurkan hidup saya. Saya nggak mau. Lin, kan nggak mungkin kan, Lin? Kenapa tidak mungkin, Anggoro? Kenapa tidak mungkin? Hah? Oke. Saya nggak main-main. Kali ini saya tidak main-main, Anggoro. Kamu atau saya? Terserah kamu. Sesukamu. Saya nggak main-main. Ma. Rudy. Ma. Biarkan, Rudy. Biarin, Ma, sabar, Rudy. Ma. Biarin, Mama udah nggak tahan lagi dengan kelakuan papa kamu. Saya sudah tidak tahan lagi. Biarin, Rudy. Biarin, Rudy. Rudy, selama ini Mama selalu menekan perasaan Mama. Mama menahan terus perlakuan dia, papa kamu ini. Papa kamu tidak pernah mencintai Mama dengan tulus. Dia tidak pernah butuh saya. Dia menikahi saya untuk mendapatkan keturunan. Setelah kamu lahir, Mama disia-sia. Sabar, Ma. Mama disia-sia oleh dia.
Jahat kamu! Kamu jahat, kamu penipu. Kamu selalu menekan saya, sementara semua orang menganggap kamu malaikat dan semua orang menyalahkan saya. Saya begini, saya seperti ini karena kamu, Anggoro. Karena kamu selalu menyanyiakan saya, munafik kamu. Mama. Kamu jahat. Saya Ma. tidak suka sama kamu. Sabar, Ma. Bertahun-tahun saya mengabdi kepada kamu, merawat kamu. Sekarang kamu beginikan saya. Heh, jangan pakai air mata kamu untuk mencari simpati. Kuno basi! Lihat bapak kamu. Ternyata dia laki-laki lemah yang selalu menutupi kelemahannya dengan terus-terusan menekan saya. Kamu munafik, Anggoro. Saya benci sama kamu. Mama, sabar, Ma. Mama. Bertahun-tahun saya hidup dengan kamu. Bertahun-tahun saya merawat kamu. Tapi sekarang kamu sia-siakan saya. Terkutuk kamu, Anggoro. Mama, sabar, Ma. Terkutuk kamu, Anggoro. Mama. Kamu terkutuk kamu. Anggoro. Udah. Dewi, kenapa kamu bisa berubah begini? Saya nggak paham semua omongan kamu. Tapi kamu membuat saya kecewa sekali. Kecewa sekali. Ternyata saya laki-laki yang gagal. Saya gagal. Semua usaha saya ternyata nggak ada hasil. Percuma. Saya nggak berhasil membuat kamu, istri saya, dan anak saya bahagia. Dan satu lagi yang saya nggak pernah paham. Kenapa kamu selalu benci Ferry? Kamu selalu sakiti Ferry. Dia nggak salah apa-apa sama kamu, Linda. Kamu selalu bela Skoto. Saya kecewa sekali sama kamu. Oke. Mama. Oke, biar Rudi. Biar. Mama. Biar. Oke. Kamu kecewa dan kamu mau bunuh saya sekarang? Bunuh saya, Anggoro! Bunuh saya sekarang! Saya tidak takut. Saya tidak takut. Biar kamu buat. Biar kamu buat, Anggoro. Bunuh saya. Biar kamu puas. Mumpung kamu ada di atas langit sekarang. Biar Rudi. Tapi ingat ya. Ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Ingat itu. Ingat itu. Benar kata kamu, Linda. Saya hanya laki-laki yang rapuh. Yang gagal.
Mas.